Penjelasan tentang keamanan jaringan, bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman, kategori ancaman atau serangan, dan topologi jaringan. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian dan pentingnya keamanan jaringan. 2. Mengidentifikasi bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman jaringan. 3. Membedakan kategori ancaman atau serangan. 4. Menjelaskan macam-macam topologi jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. 5. Membutuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, data, dan penggunaan jaringan. A. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman atau akses tidak sah. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga 3 aspek penting, yaitu kerahasiaan, memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, menjaga agar data tetap utuh, tidak dimodifikasi tanpa izin. 3. Ketersediaan, menjamin layanan dan data tetap tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Tanpa keamanan jaringan, sistem komputer bisa dengan mudah diretas, data dicuri, atau bahkan layanan jaringan lumpuh. Karena itu, perusahaan maupun individu biasanya menggunakan firewall, antivirus, IDS atau IPS, VPN, enkripsi, serta kebijakan keamanan untuk melindungi jaringan. B. Bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman. Ancaman pada jaringan bisa datang dari luar maupun dari dalam. Bentuk-bentuk ancaman yang umum terjadi antara lain malware, perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak, mencuri, atau menginskripsi data. 2. Sniffing, penyediaan data yang dikirim melalui jaringan. 3. Phishing dan social engineering, supaya menipu penggunaan agar memberikan informasi pribadi atau credit login. 4. Spoofing atau memasukkan identitas seperti IP atau email untuk menipu sistem. 5. Hacking dan cracking, akses ilegal untuk merusak, mencuri, atau mengubah data. 6. Denial of service, DOS atau DDoS, serangan untuk membanjiri server dengan trafik sehingga tidak bisa diakses pengguna. Faktor penyebab: human error, penggunaan ceroboh, mudah tertipu, atau lalai dalam menjaga keamanan. 2. Software tidak aman, adanya bug, sistem tidak diupdate, atau penggunaan aplikasi bajakan. 3. Konfigurasi yang salah, kesalahan dalam setting router, firewall, atau server yang membuka celah keamanan. 4. Kurangnya proteksi, tidak adanya sistem keamanan tambahan seperti enkripsi, password kuat, atau sistem autentik ganda. 5. Motivasi penyerang, bisa karena finansial, politik, malas. C. Kategori ancaman atau serangan. Ancaman pada jaringan bisa dikategorikan sebagai berikut. 1. Passive attack atau serangan pasif. Serangan ini tidak merusak atau mengubah data, hanya memata-matai atau menyerap informasi. Contoh shifting, eavesdropping, atau menguping komunikasi. 2. Active attack atau serangan aktif. Serangan yang langsung mengganggu, mengubah, atau merusak sistem data. Contoh DOS atau DDoS, spoofing, device website, penyeberangan virus. 3. Inside threat atau ancaman dari dalam. Ancaman dari orang dalam, organisasi yang memiliki akses resmi namun disalahgunakan. Contoh karyawan membocorkan data perusahaan. 4. External threat atau ancaman dari luar. Ancaman dari pihak luar seperti hacker, cracker, atau kelompok cybercrime. 5. Natural threat atau ancaman alami, bencana alam seperti gempa, banjir, atau kebakaran yang bisa merusak infrastruktur jaringan. D. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk susunan perangkat, node, komputer, server, switch, router dalam suatu jaringan. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. 1. Topologi bus. Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama, backbone. Kelebihan: murah, mudah dipasang. Kekurangan: jika kabel utama putus, semua perangkat terputus. Performa menurun jika banyak perangkat. 2. Topologi ring. Perangkat dihubungkan membentuk lingkaran, data bergerak satu arah. Kelebihan: performa cukup stabil, data mengalir teratur. Kekurangan: jika satu node rusak, bisa mengganggu jaringan. 3. Topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu sub atau switch sebagai pusat. Kelebihan: mudah dikelola, jika satu perangkat rusak tidak memengaruhi yang lain. Kekurangan: jika hub atau switch pusat rusak, seluruh jaringan mati.
4. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Kelebihan sangat andal dan tidak tergantung satu perangkat pusat. Kekurangan mahal dan rumit dipasang. 5. Topologi tree. Kombinasi dari star dan bus. Biasanya digunakan untuk jaringan besar. Kelebihan cocok untuk skala besar, mudah diperluas. Kekurangan jika backbone bermasalah, jaringan ikut tergandung. 6. Topologi hybrid. Gabungan dari beberapa topologi sekaligus sesuai kebutuhan. Kelebihan fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi. Kesimpulannya, keamanan jaringan penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ancaman bisa berupa malware, phishing, persetan, DOS, atau penyadapan yang menyebabkan sering berasal dari kesalahan manusia, kelemahan sistem, atau serangan langsung. Ancaman terbagi dalam beberapa kategori, yaitu serangan pasif, aktif, internal, eksternal, dan alami. Sementara itu, topologi jaringan adalah cara menghubungkan perangkat dalam jaringan dengan jenis utama bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Thank you.